Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya akan membawakan rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika mendapat harta rampasan perang atau ghanimah. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Setelah selesai perang Badar, maka terjadi perselisihan antara kaum muslimin sendiri terkait dengan harta rampasan perang ataupun ghanimah. Dan pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kira-kira siapa saja yang berhak mendapat harta rampasan perang milik musuh dalam perang Badar? Simak kisahnya dan tonton video ini sampai selesai. Ketika Madinah mendengar berita kemenangan kaum muslimin yang dibawa oleh Abdullah bin Rawahah, itulah utusan dari Rasulullah sendiri. Ketika Abdullah bin Rawahah memberitakan kemenangan perang Badar, kaum Yahudi dan kaum munafik di Madinah telah menyebarkan rumor palsu tentang kekalahan kaum muslimin di perang Badar. Pasukan muslimin bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja tinggal di medan perang selama 3 hari. Tujuannya berjaga-jaga, takutnya masih ada serangan balik dari musuh dan mengobati tentara kaum muslimin yang terluka parah dan menguburkan mereka yang mati gugur di perang Badar. Ketika Zaid bin Haritsah datang ke kota Madinah menunggangi kuda Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba saja seorang Yahudi berteriak lantang. Orang Yahudi itu pun berkata, "Lihat saja itu, kuda Muhammad sudah datang. Dibawa oleh Zaid, pasti Muhammad telah mati di medan pertempuran." Zaid datang mengabarkan kekalahan mereka. Zaid pun mendengar teriakan kaum Yahudi tersebut, hanya tersenyum dan berkata, "Wahai penduduk Madinah, kabar gembira untuk kalian semua. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya bisa memenangkan perang Badar. Dan sekarang Rasulullah sedang beristirahat di sana serta mengobati yang terluka dan menguburkan yang telah meninggal dunia." Mendengar penjelasan Zaid tersebut, kaum muslimin langsung meneriakkan, "Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kaum Yahudi dan kaum munafikun pun sangat malu mendengar berita dari Zaid. Salah satu penduduk mendekati orang Yahudi yang hendak meninggalkan kerumunan. Dan penduduk Madinah Muslim itu pun berkata, "Wahai orang Yahudi, berhentilah membuat rumor yang tidak-tidak. Karena kalau kalian terus membuat berita bohong dan fitnah, maka kalian akan malu sendiri." Orang Yahudi itu pun diam saja namun berkata dalam hati, "Sial banget ya, kenapa kaum muslimin itu bisa menang?" Padahal jumlah kaum muslimin itu lebih sedikit. Sementara itu, di kemah kaum muslimin terjadi diskusi hebat terkait dengan barang rampasan ataupun ghanimah. Mereka itu adalah golongan pertama, golongan yang mengejar-ngejar musuh, berperang dalam medan pertempuran. Sedangkan golongan yang kedua adalah orang-orang yang mengambil harta rampasan perang ketika mereka semua lalai karena ikut dalam berperang. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang tugasnya menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berhadapan langsung dengan musuh. Mereka semua beradu argumen bahwa merekalah yang berhak mendapatkan harta rampasan. Bahkan hampir saja terjadi perkelahian antara kaum muslimin itu sendiri. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk menemui Rasulullah agar ada penyelesaian masalahnya. Akhirnya mereka beramai-ramai menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah di antara golongan tiga ini? Mereka pun menjelaskan duduk permasalahannya dan menyebutkan siapa tiga golongan tersebut. Kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait ghanimah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan berbaiklah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Rasulullah pun kemudian menjelaskan kepada semua kaum muslimin, sesungguhnya harta rampasan perang ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menjadikan kemenangan kaum muslimin. Aku sendiri yang akan membaginya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketentuan pembagian harta rampasan perang atau ghanimah, Rasulullah pun berpedoman kepada Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 41. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad adalah berhak mempunyai atau kepemilikan harta rampasan. Maksudnya di sini adalah harta rampasan perang ya, bukan merampok, yang sebelumnya diharamkan pada nabi-nabi sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membuka pembicaraan kembali. Wahai saudara-saudaraku, agama Islam yang aku bawa ini mengajarkan bahwa hakikat perang itu adalah melaksanakan perintah Allah, serta meninggikan Allah dan kalimat-kalimatnya, bukan mencari keuntungan duniawi. Hendaknya kalian tidak melupakan hal tersebut. Pada akhirnya semua harta rampasan dikumpulkan menjadi satu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah Rasulullah membagi harta tersebut dengan adil, yaitu menurut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sisanya diberikan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan. Pembagian ghanimah ini dilakukan ketika melakukan perjalanan kembali pulang ke Madinah. Dan pada saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas yang mendapatkan ghanimah berupa pedang diberikan kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya hati Sa'ad bin Abi Waqqas sangat menginginkan pedang itu. Namun karena sudah ketentuannya harus dikembalikan kepada Rasulullah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengembalikannya dengan ikhlas. Namun Rasulullah sepertinya mengerti keinginan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad memberikan pedang itu, Rasulullah pun berkata, "Wahai Sa'ad, pedang itu memang untukmu. Kamu tidak perlu mengembalikannya." Mendengar perkataan Rasulullah, Sa'ad pun sangat senang sekali dan berbunga-bunga, sambil berkata, "Benarkah Rasulullah? Baiklah, saya akan menyimpannya dan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah pun memberikan harta rampasan perang atau ghanimah kepada ahli waris yang gugur dalam perang Badar. Al-Harits bin Somad ketika itu terjatuh dalam perang Badar, serta Abu Ubabah yang menggantikan posisi beliau di Madinah selama peperangan berlangsung. Kelak harta rampasan perang atau ghanimah yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada pembagian rampasan perang ataupun ghanimah. Jika saya salah menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.